Harap kepada Bapak Ibu dalam kegiatan ini nanti, mari kita simak dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi pemaparan nanti dari Bapak narasumber, supaya transfer ilmu yang diberikan kepada kita itu betul-betul bisa kita serap dengan baik dan bisa kita jadikan, diaplikasikan pada kegiatan kita sehari-hari dalam proses pembelajaran di kelas. Perlu kami sampaikan kepada Pak Haji bahwa pada dasarnya tadi guru kami sudah masuk pada kegiatan PMM, itu sudah sampai pada topik 4. Hanya saja masih terkendala pada aksi nyata Pak Haji. Jadi tinggal aksi nyatanya meminta masing-masing untuk diupload masuk ke PMM-nya. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini nanti ada motivasi yang besar untuk mereka lakukan terkait dengan penyempurnaan PMM nanti, supaya melalui PMM ini ada pembelajaran mandiri yang bisa dilakukan oleh guru-guru kami. Oleh karena itu kami berharap melalui kesempatan ini Pak Haji bisa memberikan kami pencerahan agar bagaimana pengembangan proses pembelajaran di sekolah kami ini bisa lebih baik. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih atas kehadiran Pak Haji di tempat ini dalam rangka memberikan kami sumbangan saran dan motivasi kepada kami. Pegawai saya bekerja ini susah sekali. Kenapa? Jaringannya lolos. Kenapa? Itu anak PKN bagian ini kerja. Nah pakai WiFi. Download Pak. Cuma download bisa ada video. Korea. Kalau keluhannya mesti begitu, natola SMK praktik. Natola karena begitu tadi. Padahal harapan kita siswa masuk pada negeri ke sana menunjukkan kompetensi, menunjukkan karakter disiplin. Pada saat selesai pada negeri, mestinya dilana pulang waktu dia di sekolah. Kalau ada yang sama kembali bekerja di sini. Alhamdulillah. Itu yang kita tunggu dari industri. Yang kita tunggu dari kantor lembaga untuk kita. Tapi kalau tahu lain tidak menerima pengkontrolan berikutnya SMK 2 karena begini gayanya ini praktik. Susah kita cari praktik. Masa SMK 2 praktiknya siswanya di sekolah sendiri? Boleh sih, tapi terlalu rendah gaya strategi. Kalau PKN di sekolah kan bisa di PKN di sekolah, kalau jangan tapi kan diundang utama dan sebagainya. Tapi yang otomi kalau di sekolah di diedit dan nanti dibohong ke direktorat, nanti dimasukkan di platform Jokowi. Kalau yang narasumber aslinya ini Bu Nopi. Kalau Bu Nopi yang sering mengajarkan penataran kami untuk berbaik praktik baik, Bu Nopi menjadi kami di KPK. Terus tidak mengandung salah saya kira sudah tadi. Oke, sebenarnya ini orang jaringan yang paham ya. Oke, kira bisa itu. Jadi memang menarik untuk kita lihat dan mau menyelesaikan pada akhirnya. Jadi memang apa ya? Ilmunya harus gabung paripurna untuk menyempurnakan tiga itu. Tidak cukup hanya satu disiplin ilmu. Harus banyak disiplin ilmu yang terlibat. Makanya sistem blok, sistem kerjasama yang kita bangun. Jadi kan ini bisa oleh kecil-kecilan dibuat proposalnya untuk menjadikan satu ini karya dengan anggaran-anggaran yang bisa menyesuaikan. Karena memang juga butuh anggaran-anggaran karena pakaian segala macam harus dimodeling. Kayak itu, kayak syuting-syutingan artis-artis. Ya. Ya, adalah yang punya keterampilan itu. Oke. Ini kan teknisnya ya. Jadi oleh kalian jaringan yang merancang ini boleh. Kali ini sudah harus menjadi suatu pembelajaran juga bagi TIK. Dan boleh jadi besok mereka keluar menjadi entertainment di masyarakat.
Boleh jadi besok membuat fotografer di masyarakat. Boleh jadi besok setelah keluar dari sini dia jadi fotografer, jadi entertainment, jadi apa, studio, buka studio dan sebagainya. Kan lapangan pekerjaan semua. Lapangan pekerjaan di rumah ini kan bisa buat buka studio, fotografer di pengantin-pengantin, semua bisa dikerjakan oleh siswa kita. Dan itu profesi yang baliho-baliho itu kan warnanya menentukan. Warna ya. Jadi para caleg-caleg itu ya kita harus menambah warna yang bagaimana kan orang tertarik. Karena beda itu coba lihat baliho-baliho warna-warna itu pasti dia lancar semua bagaimana orang tertarik melihat. Karena ini kan iklan argumen. Sehingga orang tertarik dengan cara bagaimana memadukan mencampur warna dan muncul warna apa. Dan itu ilmu yang tidak mudah. Harus ditekuni benar lewat mengambil gambar-gambar di payung-payung di Google sendiri. Oke. Ini bercampur-bercampur. Gerakan kamera sebenarnya hilang lebih paham juga hari ini. Alhamdulillah. Ayo, siapa mau duluan? Capsek mau dulu dibuat aksi nyatanya. Ya, ada dulu capsek. Besok. Rancang hari apa yang pertama Iya. yang kita pakai. Pagi bagus Pak, masih fresh. Jangan ada orang tutupnya dulu. Iya, oh ada bagian makeup. Ada yang Iya. tutup juga. Lengkap Keren alat lah. tutupnya juga di situ. Baju mau dipakai tapi harus ada baju warna model di situ. Ada jas, ada gamis, ada apa. Memang harus lengkap. Tinggal diganti menurut kebutuhan dosen. Itu tidak memang terlalu settingan sebenarnya. Kita itu tujuannya penilaian awal apa yang dibutuhkan. Makanya Bapak dan Ibu guru harus memahami namanya konsep diferensiasi. Harus memahami itu Pak. Karena asumsinya bahwa karakter siswa itu berbeda-beda. Katanya ini konsepnya KHD, Ki Hajar Dewantara. Jadi misalnya ajar siswa 30 dalam kelas, mustahil mau sama semua karakternya. Mungkin ada satu kelompok yang bisa paham kalau dia bisa lihat apa yang disampaikan, bisa dia paham kalau dia lihat. Mungkin ada bisa dengar, mungkin ada bisa dipraktekkan dalam satu kelas itu. Makanya kita guru katanya dituntut memahami konsep itu, diferensiasi. Jadi bisa saja dalam satu kelas kita mengajar Bapak dan Ibu itu berbeda metode dari sekian banyak siswa. Ya, itu yang kita lakukan dulu ya Bapak dan Ibu. Lakukan namanya penilaian awal. Tujuannya adalah mengelompokkan peserta didik dalam kelas. Yaitu tantangan kita Pak. Kapan dalam satu kelas itu kita gunakan satu metode, satu strategi, yakin saja bahwa banyak siswa tidak tuntas kalau dididik. Nah, itulah perubahan yang mendasar sekali Bapak dan Ibu ya. Iya. Jadi tapi sebelum menyusun perangkat pembelajaran itu dulu kita lakukan ya. Lakukan dulu penilaian awal. Penilaian awal. Jadi kalau masing-masing guru mata pelajaran, ya tentunya seperti kemarin penilaian awal mengetahui tentang gaya belajarnya, mengetahui tentang kepribadian. Kalau kepribadian kan itu non kognitif ya. Iya, jadi itu dulu Bapak dan Ibu yang mau dipahami. Iya.
terkait dengan penilaian-penilaian itu mungkin nanti ada waktu lain Pak ya. Karena kalau bergabung di sini ya, tidak selesai-selesai. Yang penting kita pahami bahwa sebelum saya menyusun perangkat harus dulu saya ketahui apa yang dibutuhkan peserta didik saya. Itu dulu Pak, Bapak Ibu. Untuk mengetahui itu ya tentu ada data. Ya data diperoleh itu ya tentu melakukan asesmen atau penilaian, namanya penilaian awal. Itulah yang diolah. Ya itulah yang diolah. Ya. Dalam bekerja tampil mandiri penuh cita.